Status tersangka Nur Hayati, mantan bendahara Desa Citemu, Jawa Barat, akhirnya dibatalkan. Keluarga mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang telah membantu Nur Hayati terlepas dari jeratan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus dugaan korupsi Desa Citemu, Cirebon, akhirnya dibatalkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan status tersangka mantan bendahara Desa Citemu di Cirebon, Jawa Barat itu tidak akan dilanjutkan. Mahfud memastikan telah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk menentukan teknis penghentian kasus Nur Hayati. Pasca kejadian ini, Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta masyarakat tak perlu takut melaporkan temuan dugaan kasus korupsi. Saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai. Dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Sementara Nur Hayati dalam wawancara di program Sapa Indonesia Malam menyebut, belum ada otoritas yang memberikan informasi terkait pembatalan status tersangka dirinya. Belum ada. Belum ada sama sekali ya. Jadi belum ada yang menghubungi dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya? Iya, betul. Termasuk juga penegak hukum, apakah itu polisi atau kejaksaan, belum ada? Belum ada. Oke. Atau mungkin menghubungi ke keluarga ibu, lewat keluarga ibu karena mungkin ibu lagi isoman, mungkin takut mengganggu kalau ditelepon dan lain sebagainya? Setahu saya kalau ada apa-apa keluarga langsung infoin ke saya, Mas. Tapi sejauh ini kalau untuk Nggak ada. nggak ada. Nur Hayati juga menyebut sang kepala desa dikenal sebagai sosok yang berkuasa dan tak tertandingi di wilayah Desa Citemu. Saya mengingatkan sudah, perangkat desa yang lain sudah, BPD sudah, saya sama BPD sudah. Jadi saya kubunya, saya mau dilaksanakan atau tidak itu urusan saya, bilangnya begitu. Oke. Itu ngomong langsung ke ibu? Saya ngomong langsung ke saya sama BPD. Nur Hayati menyebut telah mengingatkan sang kepala desa agar dana digunakan sesuai anggaran. Alih-alih memperbaiki kinerjanya, Nur Hayati justru dimaki. Kalau setiap uang masuk ke rekening kas desa itu kan Kades selalu ngasih info ke saya. Jadi saya tuh bagaimana caranya agar uang tersebut itu aman dan bisa terrealisasi ke pelaksana. Jadi saya koordinasi dengan salah satu pengurus masjid, mereka juga sepakat. Nah, saya di situ dimaki-maki sama kubu, saya dibilang membocorkan anggaran desa dan lain sebagainya. Cuman saya tetap bertahan karena saya berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti agar lebih memperkuat gitu, Mas. Ketua BPBD Citemu menilai sikap Menko Polhukam merupakan sinyal baik untuk memerangi korupsi di berbagai daerah. Saya berapresiasi pada penegak hukum, terutama banyak terima kasih juga sama Menko Polhukam atas perhatiannya dengan kasusnya Bu Nur Hayati ini, sampai istilahnya dia juga ikut turun tangan dalam perkaranya Bu Nur Hayati ini sampai terlaksananya dalam arti keluarnya surat SP3. Kasus Nur Hayati mencuat setelah video yang diunggahnya beredar. Dalam unggahannya, Nur Hayati yang bertugas sebagai bendahara Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, kecewa dengan sikap polisi yang menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi di desanya. Padahal, Nur Hayati mengatakan telah memberi laporan dan keterangan kepada BPD Citemu terkait kasus korupsi dana desa yang diduga merugikan negara hingga 818 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana status hukum Nur Hayati saat ini pasca permintaan pembatalan status tersangka oleh Menko Polhukam? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, jadi bagaimana ini dengan status Nur Hayati? Apakah pembatalan status tersangkanya sudah diproses? Ya, baik Audrey di studio dan saudara.
hingga saat ini Nur Hayati masih belum mendapatkan surat kepastian hukum apakah SP3 ataukah deputering ataukah apapun yang menghentikan status tersangkanya. Dan pagi tadi kami konfirmasi ke Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar menyampaikan bahwa terkait penanganan status hukum Nur Hayati akan dilakukan rilis di Polda Jawa Barat. Berikut petikan wawancara kami pada Kapolres Cirebon Kota pada pagi tadi. Pada waktunya dan nanti akan kami rilis bersama dari Polda rencananya. Apa itu rencananya Komandan yang akan disampaikan? Nanti akan kami sampaikan. Kami akan undang teman-teman pada saat rilis nanti. Rencana kapan, Komandan? Saya akan informasikan segera mungkin apabila nanti sudah disepakati waktunya. Sinyalnya apa, Komandan? Apa SP3 atau dilanjutkan atau seperti apa, Komandan? Ya, nanti akan kita informasikan. Ya, dalam petikan wawancara tersebut, kami Kompas TV berusaha memastikan kepada Fahri Siregar terkait kapan waktunya, kemudian apa isinya, dan di mana letak rilis tersebut akan diberikan kepada pekerja media. Artinya hingga saat ini kami masih belum mendapatkan dan kepolisian juga masih belum dapat memberikan kepastian hukum. Padahal Menko Polhukam sudah memberikan sinyal bahwa status tersangka Nur Hayati akan dihentikan atau dengan mekanisme hukum hukum yang lainnya yang pastinya ini tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kami juga berusaha melakukan klarifikasi dan bertanya kepada Kejari Kabupaten Cirebon, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban kepastiannya. Hingga hari ini Nur Hayati beserta keluarganya masih sangat menanti kepastian hukum tersangka Nur Hayati, status tersangka Nur Hayati. Dan mereka masih berharap dan sangat berharap agar kasus atau status tersangkanya Nur Hayati diberhentikan seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan beberapa pihak terkait lainnya. Audrey. Polri akan merespon dengan cepat permohonan pembatalan tersangka Nur Hayati yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Terima kasih laporannya. Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.